اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallif hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami' awliya tis'ah wa li jami' awliya fil Indonesia wa li jami' awliya fid dunya wa li jami' al-muassis jami'an Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sayri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama il-amilin wal aimatil mujtahidin anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita serta kekuatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kajian kita rutin live, kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yang keistiqomahan ini adalah sesuatu yang betul-betul kita syukuri dan terus memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti. Terlepas apakah kita akan paham dari semua yang akan kita kaji ataupun tidak, tapi paling tidak anugerah Allah terhadap kita sehingga kita masih tetap memiliki keinginan untuk terus mengkaji agama, itu pasti akan menjadi sesuatu pahala yang kelak kita bisa harapkan manfaatnya di yaumil kiamah, dan semoga ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhadap beliau pula kita akan senantiasa meniru doa-doa yang dipanjatkan, karena segala sesuatu yang keluar dari beliau merupakan ajaran yang harus terus kita amalkan. Dan semoga pada malam hari ini seperti biasa kita senantiasa betul-betul diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani dan mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adhkar Nawawi, di mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada zikir-zikir yang
perlu kita baca di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, yang insya Allah sekitar 2 bulan lah, 2 bulan lagi kita akan menghadapinya. Semoga nanti pada saat bulan Dzulhijjah sudah masuk, kita tidak lupa dengan pelajaran ini. Apa yang harus kita baca ketika masuk bulan Dzulhijjah ini? Ternyata ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Baik, kita bacakan redaksinya di dalam kitab Adhkar Nawawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin amin wa ya mujibal sa'ilin. Babul adhkari utawi iki iku bab kang martelakne piro-piro zikir fil ashril awwali kang perlu den lakoni ing dalem 10 dina al awwali kang awal min Dzulhijjati saking bulan Dzulhijjah. Qala dawu sinten Allah taala alaihi muhulur sinten Allah wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-ayatu, al-ayata utawa ya al-ayati ya bisa. Nyatane ayat wa yadhkuru lan padha nyebut sapa sira ismallahi ing asmane Gusti Allah fi ayyamin ing dalem pira-pira dina maklumatin kang wis kinaweruan. Al ayata nerusno sapa sira ing ayat. Kalau kita baca al ayatu utawi kalimat wa yadhkuru smallahi ila akhirih iku ayat saking Al-Qur'an. Iku kalau dibaca al ayatu. Kalau al ayati wis tutup kalimate ayat itu. Jadi dalam bab ini, dalam menjelaskan zikir-zikir yang perlu dibaca pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, Imam Nawawi di dalam kitab Adhkar Nawawinya membuka dengan ayat Allah yang berbunyi wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang ayat ini itu terdapat dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 28. Di mana di dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk terus berzikir atau menyebut asma Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atau pada hari-hari yang telah diketahui. Nah, cuman memang betul dalam ayat ini tidak menjelaskan itu masuk pada tidak secara spesifik menjelaskan al-ashru al-awwal min Dzulhijjah. Jadi 10 hari dari 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Tapi berdasarkan ayat ini Imam Nawawi berani menyampaikan tentang bacaan yang perlu dibaca pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ya tentu pasti akan menggunakan dasar-dasar yang lain. Di sini oleh beliau dilanjutkan dengan kalimat qala dawu. Jadi secara dalil secara umum untuk kesunahan membaca zikiran pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu adalah ayat ini, yaitu diambil dari surat Al-Hajj ayat 28.
Meskipun dari ayat ini secara spesifik kita masih belum mengetahui hari-hari yang sudah ditentukan itu kapan saja. Makanya perlu dasar yang lain. Salah satunya itu beliau melanjutkan dengan kalimat qala dawu sinten Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas, wasyafi'i lan Imam Syafi'i, wal jumhuru lan ake-ake para ulama, hiya utawi ayamin maklumat iku ayamu al ashri, yoiku iku piro-piro dino al ashri kang sepu, al ashru kang sepu 10. Ayamul ashri hiya utawi ayamin maklumat iku ayamul ashri dino 10 atau 10 dino. Terus wa'lam lan, jadi itu memang 10 hari. Itu kata para ulama. Kebanyakan para ulama, termasuk di sini itu ada Imam Ibnu Abbas dan Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya yang dimaksud dengan hari-hari yang sudah ditentukan itu terdapat 10 hari. Lalu kata Dzulhijjahnya di mana, dapat dari mana? Yaitu adalah wa'lam ngelan ngerti ya sapa sira anna sak temene kelakuan iku yustahabu dan sunatake opo al iktsaru ngekehake minal adzkari saking pira-pira zikiran fi hadzal asyri ing dalem ikilah 10 dina ziyadatan hale dadi tambahan ala ghairihi, ziyadatan hale dadi tambahan amal ala ghairihi, ziyadatan hale dadi tambahan ala ghairihi ngalahake ing atase zikiran ing dalem liyane 10 dina. Wa yustahabu lan den sunahake min dzalika saking mengkono-mengkono azkar fi yaumi arafata ing dalam dina Arafah, ya kan, opo aksaro zikiran kang luwe akeh mimbakil asyri tinimbang saking sekerine saking dina 10. Tuh. Jadi di sini kata Imam Nawawi perlu memang untuk menambah ya zikir-zikir, disunahkan memperbanyak zikir, terutama itu pada bulan Arafah, dan itu perlu diperbanyak, ya kan, 10 hari dari bulan Arafah, dan itu perlu diperbanyak dibanding zikiran yang kita lakukan selain di 10 hari dari bulan Arafah. Yaumu Arafah itu kan terjadinya di bulan Dzulhijjah. Nah, artinya kesunahan zikir di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan pendapat para ulama, kebanyakan para ulama, yaitu di sini memasukkan Imam Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i. Ya. Lalu hadisnya bagaimana? Nah, di sini baru ada penjelasan terkait dengan hadis. Rawaina ngriwayatna sapa kita fi Sahih Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari. An Ibnu Abbasin dan riwayatake saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhuma ando saking niksa ing Imam Bukhari lan Ibnu Abbas.
Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anau saat temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi mal amalu ora ana utawi amal fi ayyamin ing dalem pira-pira dina iku afdalu utawa iku afdala iku afdalu luwe utama utawa afdala kang luwe utama apa amal minha tinimbang saking ayam fi hadhihi ing dalem iki latino qalu padha takon para sahabat walal jihadu fi sabilillah apa walal jihadu fi sabilillah lan ora jihad ing dalam dalan Allah. Qala jawab sinten Rasulullah walal jihadu ora utawi afdol iku duduk jihad illa rajulun angin wong lanang kharaja kang metu sapa rajul yukhatiru kang nguwatirake sapa kang den kuwatirake apa binafsi kelawan awak dhewene rajul wa malilan bondone rajul falam yarji moko ora bali sapa rajul bisain kelawan go wiji-wiji. Hadza utawi ikilah lafat hadis iku lafzu riwayatil Bukhari lafate riwayate Imam Bukhari wa huwa utawi lafzu riwayatil Bukhari iku sahihun kang sahih iku sahihun kang sahih wa fi riwayatit Tirmidzi lan iku kasebut ing dalam riwayat kang meneh nyatane riwayat Imam At-Tirmidzi ma min ayyamin utawi lapat ma min ayyamin ora ono saking piro-piro dino al amalu utawi amal as-shalihu kang bagus fihinna ing delem ayyam iku ahabbu luwih demenake ilallahi maring Gusti Allah taala ale maluhur sinten Allah min hadhil ayyami tinimbang dan banding saking ikilah piro-piro dino al asyri kang 10 wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam riwayat kang weneh wa fi riwayati Abi Dawud lan iku kesebut ing dalam riwayat Imam Abi Dawud apa mislu hadhihi utawi padane ikilah lafat illa annahu angin sak temene kelakuan qala dawu sinten Abi Dawud min hadhil ayyam saking ikilah ayam yakni ngersakne sinten Abi Dawud al asyra ing 10 dino. Nah, dalam hal ini dari riwayat ini sudah mulai mengerucut, artinya kita lebih banyak mengetahui dari yang awalnya keterangan itu adalah hari-hari yang telah ditentukan berdasarkan pertama lewat riwayatnya Imam Bukhari. Nabi jelas spesifik menyebutkan kata amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah, amal yang paling utama ya di bulan ini, di hari ini. Nah, hari ini kebaikannya itu seperti apa? Kebaikannya pada hari yang telah disampaikan oleh Imam Bukhari berdasarkan hadis ini, beliau mengatakan Rasulullah menyampaikan bahwasanya amal yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan pada beberapa hari ini, ya kan, beberapa hari tadi yang sudah disebutkan itu lebih baik daripada jihad yang tidak totalitas.
Artinya jihad yang tidak total itu maksudnya ketika orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok dia itu pulang tidak dalam keadaan mati syahid, itu masih kalah pahalanya dengan melakukan amal pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari. Nah, itu keutamaannya. Cuman dari hadis ini kan belum ketemu hari yang 10 hari awal, kan belum ketemu itu dari bulan Zulhijjah. Yang jelas 10 hari dulu yang ketemu itu, dan keutamaannya melakukan amal soleh pada 10 hari tersebut. Lalu ketemu lagi di dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi, itu masih juga menjelaskan 10 hari juga. Yang awalnya itu menggunakan redaksi di dalam redaksinya Imam Bukhari, dan itu merupakan redaksi yang sahih, itu menggunakan kata afdalu. Kalau redaksinya Imam Tirmidzi itu mengatakan ahabu. Jadi menjadi amal yang lebih utama, atau berdasarkan keterangannya Imam At-Tirmidzi dalam riwayatnya At-Tirmidzi menjadi amal yang lebih dicintai. Cuman tetap masih belum diketahui bahwasanya kalau hanya membaca hadis ini, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan yang terakhir itu adalah riwayat dari Abi Dawud yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud beberapa hari tadi, yang ketemunya baru 10 hari, itu adalah hari Zulhijjah, itu belum. Yang ketemu itu adalah keterangannya para ulama kalau yang dimaksud pada hari itu adalah hari Arafah. Cuman dalil secara eksplisitnya itu belum kan. Nah, baru ini kita lanjutkan dulu. Warawainahu lan ngriwayatna sapa kita fi musnadil imami Abi Muhammad Abdillah ibni Abdurrahman Ad-Darimi bi isnadis sahihain. Rawainahu ngriwayat aku sapa kita ing hadis fi musnadil imami Abi Muhammad kang tetep ing dalem musnate Imam Abi Muhammad Abdillah ibni Abdurrahman Ad-Darimi bi isnadis sahihain, kelawan tetep nganggo sanate Imam Bukhari lan Muslim. Jadi ketika menyebutkan sahihain itu yang dimaksud itu adalah Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari, jadi kitab Bukhari atau sanadnya Imam Bukhari dan sanadnya Imam Muslim, atau Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Qala dawu sinten Abi Muhammad ila akhirih, Abdillah ibn ila akhirih, fihi ing dalam musnad, fihi ing dalam musnadil imami Abi Muhammad. Dawa mau mal amalu fi ayyami afdalu atau afdala minal amali fi asyri dzulhijjah. Nah, ini sudah mulai ketemu. Mal amalu, redaksinya musnad Imam Abi Muhammad itu lebih spesifik lagi. Baru kita ketahui bahwasanya 10 hari yang dimaksud itu adalah hari Dzulhijjah, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Ya, karena redaksinya itu jelas seperti ini. Mal amalu ora ono utawi amal fi ayyamin ing dalam piro-piro dina iku afdolu atau iku afdola kang luwe utama apa amal minal amali tinimbang saking amal fi asyri Dzulhijjah ing dalam 10 dina saking bulan Zulhijjah. Nah, semakin jelas. Baru dilanjutkan kila den takoni maring Rasulullah walal jihadu ila akhirih, dzakara nutur sinten musnad Imam Abi Muhammad
tamamahu ing sampurnane hadis. Jadi dalam musnad lain itu adalah penjelaskan mal amalu fi ayyami afdol minal amal fi asril dzulhijjah. Jadi ada 3 redaksi. Yang pertama itu adalah ma ayyam ma min al, yang pertama itu adalah mal amalu fi ayyamin afdol. Terus kemudian ma min ayyamil amalu sholih fihinna ahabbu ila akhirih. Terus yang ketiga ahabbu min hadhil ayyamil ashri, dan yang ketiga itu adalah mal amalu ila akhirih min hadhil ayyamnya, yang berbeda. Terus yang lebih spesifik itu adalah mal amalu fi ayyamin afdol. Jadi lebih banyak yang menggunakan redaksi mal amalu fi ayyami afdol. Cuman ada fi ashri dzulhijjah, ada yang min hadhil ayyam, ada yang menggunakan redaksi min hadhil ayyamil ashr. Itu bedanya. Jadi ada amal yang soleh itu afdol, ada amal soleh itu yang ahabbu. Nah, ketika disatukan baru ketemu kalau yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah hari di bulan Dzulhijjah. Ya, wa fi riwayatin asyril adha, di dalam riwayat lain bukan lagi fi asyri Dzulhijjah, bukan lagi di fil asyril ayyam, ya, bukan lagi di hadhil ayyam, tapi ada yang menjelaskan fi wa fi riwayatin, dan iku kesebut ing dalam riwayat kang wene asyril adha utawi dawu asyril adha. Jadi langsung 10 hari dari bulan Idul Adha. Bulan Idul Adha itu di mana? Ya tetap terjadi di bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10 itu hari Arafah sudah. 11, 12, 13 itu hari Tasyrik, dan itu semuanya terjadi di bulan Dzulhijjah gitu. Sehingga wajar kalau redaksi memperbanyak zikir yang dijelaskan di dalam ayat itu oleh Imam Nawawi di dalam kitab Adhkar Nawawi ini, itu diarahkan kepada zikiran pada bulan Dzulhijjah gitu. Jadi memang seperti itu caranya menentukan, itu dasarnya ulama. Tidak hanya mengambil dari satu dalil dan dari satu keterangan. Jadi ketika banyak menemukan redaksi yang kadang itu berbeda, yang kadang itu ya berbeda, memang kayak di sini itu kan berbeda. Kadang itu bertentangan ataupun tidak sama saja. Nah, ketika menemukan dalil yang berbeda itu misal atau juga bisa bertentangan atau bagaimana. Pertama itu yang dilakukan oleh para ulama itu adalah disatukan. Itu adalah disatukan kalau bisa disatukan. Kalau tidak bisa disatukan, misal satu mensunahkan dalil, yang satu hadis, yang satu mensunahkan, yang satu melarang. Nah, itu biasanya kalau memang sudah tidak ada jalan untuk disatukan, itu adalah dengan cara nasakh mansukh. Artinya satu hadis salah satu dari keduanya itu diamalkan dan yang satu itu ditangguhkan, tidak diamalkan. Itu namanya nasakh dan mansukh. Itu penjelasan-penjelasan seperti itu ada di dalam kitab-kitab usul. Jadi berbicara tentang terkait dengan ilmu usul fikih. Jadi seperti itu. Itu keterangannya. Lalu bacaannya apa? Nah, kita lanjutkan. Warawaina lan ngewatna sapa kita fi kitab Tirmidzi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi. An Amr bin Syu'aib, dan riwayat saking Amr bin Syu'aib.
an abihi saking abai Amr bin Syu'aib, an jaddihi saking mbae Amr bin Syu'aib, anna nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, khairud du'ai utawi sak bagus-bagus sedonga iku doa yaumi arafata, donga kang den lakoni ing dalem dina Arafah. Hari Arafah itu kapan? Yaitu 10 tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, itu hari Arafah. Karena tanggal 11, 12, 13 itu masuk pada hari tasyrik. Wa khairu ma utawi sak bagus-baguse donga kultu kang maca sapa ingsun, ana tegese ingsun, kata Rasulullah, wan nabiyuna lan para nabi min qabli saking sadurunge ingsun iku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaiku kalimat la ilaha illallah, la ilaha ora ono pangeran iku maujud illallah angin Gusti Allah, wahdahu ada swijine Gusti Allah, wala syarika kang kang ora ono tonde iku lahu kang ora ono tonde iku maujud lahu kedue Allah. Lahu iku tetap kedue Allah al mulku dewi kratone langit lan bumi, utawa yaiku al mulku utawi kraton, walahu lan iku tetap kedue Allah alhamdu utawi sakabehane puji, wa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun zat kuwasa. Itu adalah redaksi yang perlu dibaca pada bulan Arafah. Tentunya kalau digabung dengan hadis itu ya masuk pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah ketika menggabung semua keterangan hadis yang di atas. Ya kan? Meskipun untuk redaksi yang ini itu didoifkan oleh Imam At-Tirmidzi sanadnya, di mana redaksinya itu adalah di dalam kitab ini dikatakan do'afa wis ngelemah nih, ngelemah ake ing hadis sinten At-Tirmidzi, ngelemah ake sinten At-Tirmidzi isnadahu sinten At-Tirmidzi Imam Tirmidzi isnadahu ing sanatiha hadis. Untuk redaksi yang seperti ini sanatnya oleh Imam At-Tirmidzi itu didoifkan. Tapi yang paling tidak seperti keterangan-keterangan yang awal di dalam kitab ini juga untuk lifadhailil amal, untuk menambah amal-amal perbuatan yang baik, itu tetap kita boleh menggunakan meskipun posisi hadis, dasar hadis yang kita gunakan itu masuk pada kategori hadis yang doif atau lemah. Karena kadang lemah menurut sebagian ulama lagi itu tidak mengatakan hadis itu tidak lemah, kadang seperti itu. Nah, ketika digabung maka bisa jadi hadis ini akan menjadi hasan li ghairihi, pasti akan menjadi hasan li ghairihi. Jadi seperti itu. Jadi bisa menjadi dalil yang baik disebabkan karena dalil dan sanad yang disampaikan dari perawi yang lain. Lanjut lagi, itu redaksi yang pertama. Masih banyak redaksi kalimat yang perlu kita baca pada 10 hari pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Wa rawainahu lan ngriwayatna sapa kita ing hadis fi Muwatta'il Imami Malikin ing dalam kitab Muwatta'i Imam Malik bi isnadin kelawan sanad mursalin kang mursal, kelawan sanad kang mursal. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelahnya sahabat Nabi. Jadi itu tabi'in.
Kalau generasi setelahnya Rasulullah itu dinamakan sahabat. Setelahnya sahabat itu namanya tabi'in. Lah, hadis mursal ini itu adalah jenis hadis yang sanadnya tidak lengkap, ya kan? Yang sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in yang langsung menerima hadis dari Rasulullah, gitu loh. Padahal, jadi kenapa kok tidak dilengkap? Kok dikatakan tidak lengkap? Secara sanad itu tidak lengkap, yang terputus di kalangan para sahabat. Ya karena dilihat dari kurun waktu kehidupan, perawi ini masuk kelasnya tabi'in. Cuman kenapa kok tabi'in ini mengatakan langsung menerima Rasulullah? Padahal harusnya yang benar itu adalah seharusnya dilihat dari logika dan nalar kita itu, kalau dari tabi'in itu harusnya menerima hadis itu dari sahabat. Baru setelah itu Rasulullah. Jadi seperti itu. Jadi atau hadatsana, dan ternyata yang hadatsana pertama itu kelasnya tabi'in langsung ke Rasulullah, jadi gak masuk akal. Makanya jadi yang dinamakan dengan hadis mursal itu adalah sanad hadis yang terputus sanadnya ke Rasulullah itu di kalangan sahabat. Jadi hanya mentok sampai tabi'in lalu kemudian Rasulullah. Padahal harusnya tabi'in dari perawi ke atas, terakhir sampai tabi'in, baru di atasnya itu sahabat, lalu kemudian Rasulullah. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau hadis mursal itu dari tabi'in, sahabatnya ini hilang, tapi langsung dari tabi'in ke Rasulullah. Langsung kola Rasulullah gitu. Itu yang dinamaksud dengan hadis mursal. Nah, makanya hadis ini itu tetap dikatakan do'if gitu. Ya karena itu tadi dikatakan do'if, dikatakan hadis mursal gitu loh. Karena dikatakan hadis mursal. Kenapa? Ya karena yaitu tadi wabinuksonin. Nah, selain bi isnadin mursal, satu redaksi yang ada di dalam kitab Muwatta, hadis yang dijelaskan di sana itu. Jadi lafadz yang terdapat di dalam kitab Muwatta punya Imam Malik ini menggunakan hadis mursal. Maksudnya menggunakan sanad mursal. Maksudnya sanad mursal yaitu adalah sanad yang terputus perawinya di perawi yang terdapat di kalangan para sahabat. Jadi sampai tabi'in langsung ke Rasulullah. Wa binuksonin filafzi, lan kelawan kurangi ing dalam lafate hadis. Jadi selain secara sanad itu terputus di kalangan sahabat, yang kedua lafadznya juga ada redaksi yang terbuang. Walafzuhu utawi lafati hadis, walafzuhu utawi lafati hadis utawa lafati riwayat iku afdhalud du'ai. Lafat afdhalud du'ai. Afdhalud du'ai utawi luwih utamane donga yauma arafata iku yauma arafata donga ing dalem dina Arafah. Ya. Padahal yang sebelumnya itu ada hadis itu adalah khairud du'ai du'a'u yaumi arafata gitu. Jadi ada kalafat du'a'u yang hilang dalam riwayatnya, riwayat yang terdapat di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Wa abdullu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa abdullu malan ule utamane donga kultu kang ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi ana tegese ingsun Kanjeng Nabi wan nabiyuna lan para nabi min qabli saking sadurunge ingsun iku lafat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sementara di dalam redaksi yang lain itu adalah
la ilaha illallah ada lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah itu kan nggak ada. Nah gitu. Lalu yang enak bagaimana? Ya terserah kita mau pakai yang mana. Karena posisi hadisnya ini sama-sama lemah. Yang satu punya imam, yang satu didhaifkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang satu memang secara sanad itu masuk pada kategori hadis mursal, lafadznya juga kurang. Ya tinggal kita satukan aja, la ilaha illallah, pakai redaksi yang lebih lengkap kalau kuat. Kalau tidak kuat, terlalu panjang menurut kita, ya boleh kita pakai yang ini. Kan cuman untuk li fadhailil amal, untuk meningkatkan amal perbuatan baik kita gitu. Lalu penjelasan hadis dari pelajaran pada pertemuan kali ini kita baca sampai selesai, masuk pada bab berikutnya. Wa balagona lan wis tumeka ing kita an Salim bin Abdillah bin Umar radhiyallahu anhum, saking Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, annahu sak temene Salim iku ro'a ningali sapa Salim sailan ing wong kang takon, yasalu kang njaluk-njaluk sapa sail, anna saing menungso yauma Arafah ta ing dalem dina Arafah. Faqala anahu sak temene Umar, anahu sak temene Sayyidina Umar iku ro'a ningali sinten Sayyidina Umar sailan ing wong kang njaluk-njaluk, yasalu kang njaluk-njaluk sapa sail, anna saing menungso yauma Arafah ta ing dalem dina Arafah. Faqala moko nuli ngomong ngandani sinten Sayyidina Umar, ya ajisu hing wong lemah fi hadzal yaumi yas'alu ghairullahi azza wajal. Itu kata Sayyidina, ya ajisu hing wong kang apes fi hadzal yaumi ing dalem iki ladina, yas'alu nyuwun sapa wong ghairallahi ing saliyane Gusti Allah, azza kang luhur sinten Allah, wa jallalan kang agung sinten Allah. Ya, itu kata Sayyidina Umar. Jadi dari Salim bin Abdullah, beliau menjelaskan bahwa sana Sayyidina Umar terkait dengan hari ini, itu beliau juga menjelaskan yang maknanya lebih sama, yang mengatakan kalau hari itu sebenarnya hari yang penuh dengan kemuliaan, tapi kenapa kok masih ada orang yang meminta kepada selain Allah. Kata Sayyidina Umar ketika beliau melihat orang yang banyak meminta-minta, jadi ngemis di bulan Arafah. Kata Sayyidina Umar, orang yang lemah, pada hari ini masih ada orang yang meminta kepada selain Allah gitu loh. Padahal kan hari itu sudah dikatakan hari yang mulia gitu loh. Sampai di dalam ayat yang di dalam redaksi ayatnya itu yang awal tadi itu, yaitu tepat pada ayat surat Al-Hajj 28 itu, wa yadhkurullah kan gitu, wa yadhkurus ballahi fi ayyamin ma'lumat, kan sudah diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Nah, bagian dari zikir itu kan doa, kan juga masuk pada zikir. Sudah pada hari-hari tertentu. Loh, kok pada hari yang pada hari itu kok orang itu masih meminta kepada orang lain, itu adalah ya mungkin sesuatu yang aneh, kata Sayyidina Umar memang seperti itu. Sampai dikatakan oleh beliau itu, orang yang lemah pada hari ini masih ada orang yang meminta kepada selain Allah, ya. Jadi timbul tanda tanya, aneh. Jadi sehingga ditanyakan oleh Sayyidina Umar gitu. Saking pentingnya pada hari itu untuk memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada keterangan-keterangan sahabat yang lain kan sampai Rasulullah itu di dalam hadisnya itu kan, afdhalu ma qultu, kata Kanjeng Nabi, paling utamanya doa yang aku baca
kata Rasulullah. Dan para nabi baca, dan para nabi sebelumku baca, itu adalah lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadiran, seperti itu riwayat yang sebelumnya kan. Lanjut, waqala lan tahu, jelas ya sampai di sini ya. Waqala lan tahu sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihin, dalam kitab sahihne Imam Bukhari. Kana wonten sinten Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Iku yukabbiru. Kabbaro yukabbiru, iku yukabbiru. Uluk takbir sinten Sayyidina Umar. Fi qubbatihi ing dalam kubai utawa kemai Sayyidina Umar. Bimina ing dalam Mina. Nah kan berarti membuat tenda di Mina itu kan Arafah. Jadi pada hari Arafah kan semua orang itu kan wukuf, dan biasanya wukuf itu kan membangun tenda kan. Mabit di Mina, berarti mabit di Mina itu tidak wukuf di Arafah, tapi mabit ini kemungkinan pada saat mabit. Mabit kan dilakukan di Mina. Jadi bukan wukuf, tapi mabit ini. Mabit itu bermalam di Mina. Yang masuk sesuatu yang diperintahkan dilakukan bagi mereka yang berhaji. Jadi Sayyidina Umar pada saat mabit atau berkemah di Mina, beliau membaca takbir. Lalu bacaan takbirnya Sayyidina Umar itu fayasma'uhu moko krungu ing Sayyidina Umar sapa ahlul masjid, ahli masjid, fayukabbi kuruna moko podo melok maca takbir sapa ahlul masjid, wa yukabbiru lan maca takbir pisan sapa ahlul aswaki, ahli piro-piro pasar. Hatta tartajja hingga dadi gempar lah, bergoyang lah, dahsyat lah. Opo Mina daerah Mina, takbiron kelawan takbiran kelawan takbiran. Jadi setelah Sayyidina Umar takbir, didengarkan oleh orang-orang yang ada di masjid. Ikutlah takbir orang-orang yang ada di masjid. Lalu karena takbiran orang yang membaca takbir pada saat itu semakin banyak, ya, semakin banyak, hingga ya menggelegar takbiran itu hampir didengar oleh di semua penjuru di negeri, di daerah Mina pada saat itu. Ya kayak di stadion lah. Pertama satu. Oh, kan menggelegar itu kan. Ya kan? Itu kan menggelegar kan. Jadi tartaja itu seandainya bumi itu bergoncang gitu loh. Ya kalau suara ya berarti bergemuruh. Nah, enaknya gitu. Jadi cara mengartikan itu, bertakbirlah orang yang ada di pasar-pasar, sehingga bergemuruhlah Mina pada saat itu dengan takbiran yang begitu dahsyatnya itu. Jadi harta tartaja hingga jadi gemuruh opo Mina, daerah Mina takbiron kelawan takbiran gitu yang enak. Lanjut yang terakhir, waqala lan tahu sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa kana lan wonten sinten Ibnu Umar, wa Abu Hurairah lan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhum, iku yakhrujani padha metu karone ila suki maring pasar fi ayyamil ashri eng dalam dino 10 aimin Dzulhijjah. Jelas ini yukabbironi kang maca takbir karone, wa yukabbirulan melok maca takbir sapa annasu menungso bitakbirihima sebab oleh kerungune nas ing takbire
Sayyidina Umar lan Abu Hurairah. Sebagian redaksi itu berbeda meskipun maksud dan kehendaknya sama, yaitu redaksi yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang beliau menjelaskan bahwasanya Sayyidina Umar dan Abu Hurairah, beliau keluar ke pasar, kemudian pada hari ke-10, jadi pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah, beliau membaca takbir dan diikuti takbir beliau oleh orang-orang yang ada di sekeliling pasar. Gitu. Jadi berarti takbirnya Sayyidina Umar itu kalau dilihat dari riwayatnya Imam Bukhari itu tidak hanya takbir di tendanya saja, tapi dia takbir sambil keliling. Ya buktinya ada takbir, ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya takbir beliau bersama Imam Abu Hurairah itu dilakukan di pasar, yaitu dari hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Sehingga tradisi yang sudah kita lakukan pada saat Idul Adha, Idul Fitri itu sudah betul, sudah. Memang makanya akhirnya ketentuan sunnahnya di dalam ilmu fikih itu sunnah membaca takbir di berbagai macam tempat. Ya, di berbagai macam tempat, baik itu di pasar ataupun di masjid, terutama di pertemuannya orang. Di mana tempat orang itu banyak bertemu, di sana itu dibacakan takbir. Karena ya ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan Abu Hurairah, gitu loh. Sesuai dengan riwayat yang ada di dalam kitabnya Imam Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semuanya sudah jelas. Pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada bab yang menjelaskan tentang zikiran yang disyariatkan pada saat terjadinya gerhana. Ya, pada saat terjadinya gerhana. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baik itu khusuf ataupun kusuf, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Insyaallah cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga penjelasan dan ilmu serta kitab yang kita baca senantiasa oleh Allah dijadikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan barokah, serta semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk kuat mengamalkannya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, surat Wal Asri, doa Wad'ul Ilmi, dan doa kafaratul majlis. Akhiran ala hadziniyah wa la kulli niyatin sholihah ولقد حاجتنا من حاجتنا صلى الله مقاصدنا يسر الله امورنا وامور الدنيا والاخره. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani fardutu ilayya in hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.